Siapa pemilik tambang galian C yang picu polisi tembak polisi di Sumbar? Ini jawaban Polda. Inilah kabar terbaru soal kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Pemeriksaan terhadap AKP Dadang Iskandar yang jadi tersangka kasus penembakan terhadap rekannya sendiri AKP Rianto Ulil masih berlanjut. Termasuk soal Dadang yang menjadi backingan pemilik tambang galian C pemicu kasus penembakan ini. Demikian yang disampaikan di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Andri Kurniawan saat konferensi pers, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Ia menuturkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Pemeriksaan tetap masih berlanjut, pendalaman dan meminta keterangan ahli lainnya, ujarnya. Andri juga menjelaskan, Dadang mengaku menembak rekannya sendiri lantaran rasa tak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh korban. Ketika yang bersangkutan, AKP Dadang, mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Jadi sementara keterangan tersangka kami dapatkan, tentu kami penyidik mendalami. Iya, backing, ini akan kami dalami kembali terkait perannya dalam tambang ini. Imbuh, Andri, dikutip dari tribunpadang.com. Saat disinggung siapa pemilik tambang galian C yang diduga menyewa AKP Dadang untuk jadi backingan, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Hingga saat ini, baru sopir truk tambang saja yang ditangkap. Kompolnas datangi Polda Sumbar. Sementara itu, Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, RI, Irjen Purn Arif Wicaksono Sudiutomo bertolak ke Polda Sumbar, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Mengutip tribunpadang.com, kedatangan Kompolnas RI sendiri terkait kasus polisi tembak polisi. Arif Wicaksono dan rombongan tiba di Polda Sumbar sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mereka disambut langsung oleh Kapolda Sumbar, Irjen Suharyono dan jajaran Polda Sumbar lainnya. Nasib diwartakan sebelumnya, AKP Rianto Ulil tewas ditembak AKP Dadang pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024 dini hari di halaman Polres Solok Selatan. Penembakan ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok menangkap seorang pelaku tambang galian C AKP Dadang diduga tak senang dengan penangkapan tersebut. Kan AKP Rianto. Polda Sumatera Barat, Sumbar, memastikan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar juga menembak rumah dinas Kapolres. Hal itu dikatakan Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, siang. Andri menjelaskan, usai menembak AKP Rianto Ulil, ia melepaskan tembakan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Kalau kita melihat jumlah lubang ada 9, 2 di korban, kemudian 7 di rumah Kapolres, kata Andri. Beberapa kaca kamar di rumah dinas tersebut berlubang akibat peluru itu. Adapun di rumah dinas Kapolres hanya 6 selongsong peluru yang ditemukan. Andri mengatakan, di rumah dinas Kapolres itu, pihaknya menemukan 5 proyektil, sementara satu lainnya sudah berupa serpihan. Andri menjelaskan, rumah dinas Kapolres lebih kurang 20 hingga 25 meter dari Mapolres Solok Selatan. Saat kejadian, posisi Kapolres sedang berada di dalam rumah. Arif Mukti dipastikan tidak terkena tembakan. Dirkrimum juga mengatakan, saat itu Arif Mukti tidak bertemu dengan Dadang. Saat ditanya soal motif Dadang juga menembak ke rumah Kapolres, Andri menyebut pihaknya masih mendalami. Motif itu yang sedang didalami. Pemeriksaan masih berjalan, imbuhnya. Polda Sumbar hadirkan barang bukti ada pistol dan pisau kepolisian daerah, Polda Sumatera Barat gelar konferensi pers terkait update kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Penyampaian update perkara akan di lobi Hall Mapolda Sumatera Barat, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat, Sumbar. Pantauan tribunpadang.com terlihat tersangka AKP Dadang Iskandar sempat keluar dari lift kantor Mapolda Sumbar dengan dijaga ketat petugas Propam Polda Sumbar. Selanjutnya pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, terlihat petugas kepolisian mengeluarkan barang bukti terkait dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil Ansar hingga membuat korban meninggal di tempat. Untuk barang bukti ini terdiri dari 1 unit pistol, selongsong peluru, celana, senjata tajam jenis pisau, jam tangan, dan lainnya sebelumnya. Terlihat pada pukul 11.04 waktu Indonesia Barat tersangka keluar dari lift dijaga anggota Propam Polda Sumbar dan personel Harta kekayaan Dadang Iskandar, polisi penembak Rianto Ulil rekan sejawat di Polres Solok Selatan. Inilah harta kekayaan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, polisi yang menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar. Dadang Iskandar menembak Rianto Ulil di Mapolres Solok Selatan, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. 2 peluru yang ditembakkan Dadang Iskandar menewaskan Rianto Ulil. Kasus polisi tembak polisi ini diduga karena terkait tambang ilegal jenis galian C di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar. Harta kekayaan Dadang Iskandar dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN, Dadang Iskandar melaporkan memiliki harta kekayaan senilai 445 juta. Tetapi, LHKPN Dadang Iskandar itu merupakan laporan harta tahun 2020. Setelah itu, tidak ada laporan terbaru mengenai LHKPN Dadang. Pada laporan kekayaan tersebut, Dadang masih menjabat Kasatres Narkoba Polda Sumbar. Sumber kekayaan Dadang didominasi dari kepemilikan aset properti dan alat transportasi. Dadang Iskandar tercatat memiliki tanah di Solok Selatan senilai 110 juta. Ia juga memiliki 1 tanah dan bangunan di Kota Padang senilai 150 juta. Sehingga total asetnya bernilai 260 juta. Kemudian, total kendaraan yang ia miliki bernilai 239 juta. Kendaraan itu terdiri dari 2 unit motor, termasuk Yamaha Fiction. Lalu 2 mobil yaitu Suzuki Grand Vitara Jeep 2010 dan Isuzu Panther 2008. Selain itu, ia memiliki harta bergerak lainnya senilai 24 juta dan kas 22 juta. Tetapi, pada tahun itu, Dadang melaporkan memiliki utang senilai 100 juta. Sehingga, total harta kekayaan bersihnya berjumlah 445 juta. Motif penembakan. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono, mengungkap dugaan sementara motif penembakan yang dilakukan oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, kepada Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansari. Menurut Suharyono, penembakan ini diduga terkait konflik penanganan tambang ilegal galian C di wilayah Solok Selatan. Bermula dari adanya ketegangan antara AKP Ulil dan AKP Dadang. Terlebih, setelah AKP Ulil melakukan tindakan tegas pada penambang ilegal di Solok Selatan. Suharyono menyebut AKP Dadang merasa tak puas dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh AKP Ulil. Sehingga, berujung pada aksi penembakan yang dilakukan AKP Dadang kepada AKP Ulil. Bahwa seorang perwira, AKP D, yang juga barangkali salah satu yang kita anggap tersangka, oknum dari anggota kami juga berada pada posisi kontra terhadap penegakan hukum tersebut, kata Suharyono, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dilansir kompas.com. Diketahui, AKP Ulil bersama jajarannya di Satreskrim Polres Solok Selatan sudah beberapa kali menindak tegas para pelaku tambang ilegal galian C yang selama ini meresahkan warga setempat. Namun, tindakan tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan anggota kepolisian sendiri. Suharyono menilai, meskipun terdapat kontroversi, penindakan terhadap tambang ilegal yang dilakukan oleh AKP Ulil sudah sesuai dengan instruksi Presiden untuk memberantas praktik ilegal di seluruh Indonesia.
Penindakan sudah sesuai dengan instruksi Presiden, tambahnya.